Oke, teman-teman semua, selamat jumpa kembali dengan saya Doni. Kita masih membahas mengenai masalah digitalisasi desa, teman-teman. Kembali review pada video kita yang pertama mengenai digitalisasi desa dan pentingnya. Maka kami mencoba untuk mereview sedikit penempatan dan pemanfaatan digitalisasi desa, teman-teman. Bisa kita ingat, era teknologi, era komunikasi dan informasi yang cepat sangat mempengaruhi dan sangat diperlukan untuk ketepatan serta keakuratan dalam pelayanan. Utamanya desa sebagai garda terdepan dari sebuah negara ataupun sebuah wilayah yang memang basicnya tetap berasal dan bersumber dari desa. Nah, di sini penggunaan digitalisasi desa utamanya mengenai pemakaian website desa. Dengan website desa kita bisa mengaplikasikan semua mengenai profil desa, semua hal tentang siklus iklim, budaya maupun serta produk UMKM, ekonomi dan lain-lain. Nah, teman-teman, kembali kita ingatkan, untuk membuat sebuah website memang juga diperlukan satu keahlian yang khusus. Nah, oleh sebab itu mari kita memacu bagaimana membuat, memanfaatkan dan mengelola website tersebut. Nah, kita tawarkan beberapa opsi, teman-teman. Untuk opsi yang pertama, kita berikan sebuah website yang disitu juga telah mencakup pada menu-menu seperti berikut. Kita sudah dirumuskan di laptop kita, teman-teman, untuk melayani administrasi desa, juga layanan desa, bansos yang memang itu sangat harus tepat sasaran dan objektif, teman-teman. Juga mengenai web profil, juga mengenai absensi dan tamu. Nah, mungkin dalam perkantoran ataupun sebuah wilayah kantor desa, di situ masih banyak sekali hal-hal yang memang masih bisa membuat kita memakan waktu dari segi pelayanan, dari segi informasi maupun dari segi komunikasi. Dengan adanya website desa ini, teman-teman, semua aplikasi bisa masuk. Bagaimana ketika seseorang ingin membuat surat ataupun bagaimana ketika seseorang butuh informasi, mereka tidak lagi harus mengantri ataupun datang ke kantor desa kalau hanya sekedar untuk mencari informasi mengenai pelayanan. Misal, bagaimana pelayanan cara membuat KTP. Nah, dalam website tersebut nanti sudah kita kasih tutorialnya, bagaimana sistemnya, bagaimana rule-nya, dan bagaimana alur mulai yang harus dilakukan sampai mereka mendapatkan apa pelayanan yang mereka inginkan. Terlebih lagi, teman-teman, nanti akan ada sebuah operator khusus yang memang menjawab untuk melayani semua komunikasi maupun percakapan dengan pihak yang harus dilayani ataupun masyarakat desa. Di situ kita akan memasang fitur komunikasi ataupun fitur sosial seperti WhatsApp yang tersambung dengan operator, yang di sini operatornya adalah perangkat desa ataupun siapa yang ditunjuk oleh desa untuk melayani. Jadi dengan adanya fitur tersebut, masyarakat tidak perlu lagi harus antri ataupun harus datang ke kantor desa. Nah, sebelum dia mengetahui dulu informasi sederhana ataupun informasi dasar apa yang nanti akan mereka lakukan. Contoh, ketika ada seorang masyarakat yang ingin meminta tanda tangan Pak Lurah ataupun Pak Kepala Desa, dia bisa mengkomunikasikan dulu dengan bertanya lewat website tersebut dengan media yang sudah kita buat. Dengan komunikasi, meminta informasi apakah Bapak Lurah ataupun Bapak Kepala Desa ada di tempat. Dengan begitu pihak operator pun nanti akan membalas dengan menjawab, mungkin Pak Lurah ataupun Pak Kepala Desa tidak ada di tempat. Jadi bisa disampaikan sebelum masyarakat datang ke lokasi, ke kantor desa, dan akhirnya tidak ketemu. Mungkin dengan jalan seperti itu bisa lebih efektif dan bisa lebih memangkas lalu lintas yang terjadi dalam segi pelayanan yang mungkin menyebabkan masyarakat lebih kurang efektif. Itu salah satu contoh fitur yang nanti akan kita sampaikan dan kita buat pada website yang digunakan untuk digitalisasi desa. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita juga nanti kasih informasi, teman-teman.
Di situ mungkin ada satu kegiatan ataupun satu acara ataupun pengumuman apapun yang selalu update kita masukkan dalam web dan dalam kolom informasi yang selalu bisa diikuti. Mungkin dengan komunikasi verbal, kesampaian ataupun kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat terbatas. Namun dengan adanya website desa yang memberikan informasi, saya yakin era sekarang semua masyarakat sudah memegang handphone ataupun smartphone. Minimal dalam satu keluarga mereka memiliki putra ataupun putri yang bisa mengakses website tersebut. Di situ kita bisa melihat apa informasi yang ada, apa informasi yang tersedia. Mungkin informasi-informasi tersebut ditujukan langsung ke masyarakat, ditujukan langsung ke warga desa. Dengan begitu, seluruh pihak masyarakat desa tidak akan ketinggalan informasi. Bahkan mereka akan lebih cepat menangkap informasi dan akhirnya bisa mengkomunikasikan dengan pihak pemerintahan desa. Kemudian fitur yang ketiga teman-teman, kita bisa menawarkan pelayanan yang lebih mudah. Dari situ kita kasih profil desa. Ketika ada tamu ataupun ada pihak pemerintahan dari kabupaten ataupun dari kota yang ingin mencari tahu informasi bagaimana profil desa ini, ataupun ada pihak luar yang ingin mencari tahu bagaimana mengenai latar belakang desa ini, kita bisa menyuguhkan pada website tersebut mengenai sejarah ataupun mengenai kebudayaan ataupun mengenai tradisinya ataupun mengenai perangkat desanya, siapa kepala desanya saat itu, berapa jumlah penduduknya, berapa luas tanah yang ada di wilayah tersebut, dan berbagai macam detail profil desa yang harus dimuat ataupun disampaikan dalam website tersebut. Dengan adanya digitalisasi desa sangat memudahkan dan sangat meringankan kerja dari perangkat desa maupun memberikan pelayanan pada masyarakat dengan lebih simpel dan lebih cepat. Untuk itu teman-teman, kembali lagi kita komunikasikan, kita sampaikan kepada semua wilayah pemerintahan desa, baik yang berada di wilayah Madiun ataupun di luar Madiun. Silahkan kita segera membuat website untuk menggali potensi desa, untuk lebih bisa mengeksplor dan memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, mungkin sementara ini kita kasih informasi dasarnya dulu teman-teman. Pada video berikutnya kita akan sampaikan detailnya, bagaimana interviewnya, bagaimana interface-nya, bagaimana mengenai aplikasinya, dan bagaimana item-item yang terkandung dalam website desa yang akan kita buat dan kita berikan kepada pemerintahan desa. Ya teman-teman, kiranya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam Indonesia Maju.